Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Laili Ramadana dengan NIM 21021010157 dari kelas 32 dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel non-penelitian, itu judulnya Pembelajaran Matematika Menggunakan Metode Discovery Learning oleh Jerome Bruner. Di artikel non-penelitian terdapat 4 struktur, yaitu yang terdiri dari yang pertama abstrak. Di abstrak terdapat kata-kata kunci juga. Lalu yang kedua yaitu pendahuluan, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat simpulan. Lalu ada daftar pustaka juga. Yang pertama yaitu abstrak. Pembelajaran matematika menggunakan metode discovery learning oleh Jerome Bruner. Di masa sekarang ini, metode belajar yang dipakai oleh guru sangat mempengaruhi siswa-siswinya. Pasalnya, pembelajaran di masa sekarang tidak dilakukan di sekolah, melainkan secara daring di rumah masing-masing, dan guru tidak bisa mengawasi secara langsung. Maka dari itu, peserta didik diwajibkan aktif untuk mencari informasi secara mandiri. Metode pembelajaran yang bisa digunakan yaitu metode discovery learning yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui teori Bruner khususnya metode discovery learning dalam pembelajaran matematika di bab simetri lipat. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui apa dampak penerapan discovery learning terhadap peserta didik dan apa saja peran guru dalam metode pembelajaran ini. Kesimpulannya yaitu, metode pembelajaran discovery learning memiliki dampak yang cukup besar bagi peserta didik. Kata-kata kuncinya yaitu ada 3, saya menggunakan discovery learning, penerapan teori Jerome Bruner, dan simetri lipat. Lalu selanjutnya yaitu pendahuluan. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang cukup besar terutama di bidang iptek. Apalagi saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada virus yang menyerang penduduk di seluruh dunia, yaitu namanya virus corona atau COVID-19. Hal ini mengakibatkan semua kegiatan yang biasanya dilaksanakan secara teratur menjadi terhambat, atau bahkan kegiatan tersebut tidak lagi dilaksanakan. Salah satunya yaitu kegiatan di bidang pendidikan. Belajar tatap muka di sekolah ataupun kampus. Saat ini, kegiatan pembelajaran tidak lagi dilaksanakan secara tatap muka bersama teman-teman di sekolah ataupun di kampus, melainkan dilaksanakan secara daring, di rumah masing-masing. Hal ini mengakibatkan para pendidik harus mengasah kreativitas dan otaknya untuk mengubah metode pembelajaran dari yang awalnya berbasis teacher-oriented berubah menjadi student-oriented. Kegiatan belajar mengajar matematika yang memanfaatkan model pembelajaran konvensional kurang mendapatkan animo dan perhatian peserta didik, yang akhirnya kebanyakan peserta didik beranggapan bahwa pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit. Akibatnya, hasil belajar peserta didik kurang membahagiakan. Hal ini teruji dari penelitian oleh Dewi Lestari di tahun 2014 yang menyatakan bahwa hasil belajar peserta didik pada kelas 4 SDN 02 Makmur Jaya tahun ajaran 2012-2013 bab simetri lipat dengan patokan ketuntasan kelasikan keberhasilan murid hanya sebesar 50%. Artinya, berada di bawah kriteria ketuntasan minimal, yaitu 80%, yang bersumber dari SDN 02 Makmur Jaya. Kurangnya hasil belajar tersebut diasumsikan karena materi yang disampaikan oleh guru dalam proses belajar mengajar terlalu abstrak. Usaha sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan diterapkannya teori Bruner pada pembelajaran simetri lipat, bangun datar, supaya hasil belajar peserta didik meningkat, sehingga tujuan pembelajaran bisa terkabul. Di masa sekarang ini, metode pembelajaran yang digunakan oleh pengajar sangat berpengaruh pada peserta didik. Pasalnya, pembelajaran saat ini masih dilaksanakan secara daring atau tidak bisa tatap muka di sekolah.
Maka dari itu, keaktifan masing-masing peserta didik sangat dibutuhkan. Salah satu metode pembelajaran yang bisa digunakan di saat sekarang yaitu metode discovery learning, atau biasa disebut juga dengan belajar penemuan. Metode pembelajaran ini dicetuskan oleh seorang tokoh asal New York, Amerika Serikat. Tokoh tersebut bernama Jerome Seymour Brunner, atau yang biasa disebut Jerome Brunner. Ada banyak kelebihan dari penerapan metode pembelajaran discovery learning. Salah satunya yaitu ilmu yang diterima tidak cepat hilang dan lupa. Di samping banyaknya kelebihan, ada juga kekurangannya. Salah satunya yaitu karena belum terbiasa, peserta didik sedikit merasa kesusahan dalam menerapkan metode ini. Metode ini juga bisa diterapkan di beberapa bidang pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, dan yang lainnya. Namun, di kesempatan kali ini akan lebih fokus di bidang matematika, terutama bab simetri lipat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan teori Brunner pada pembelajaran simetri lipat dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di kelas 4 STN 02 Makmur Jaya, Kabupaten Mamuju Utara. Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan, maka maksud penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan teori Brunner pada pembelajaran simetri lipat bagi peserta didik kelas 4 SDN 02 Makmur Jaya yang terdiri dari tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Manfaat yang bisa dipetik dari digunakannya metode discovery learning ini untuk peserta didik yaitu bisa meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengerti materi simetri lipat, agar peserta didik juga dapat termotivasi untuk menekuni materi simetri lipat. Sedangkan untuk pengajar, bisa meningkatkan kompetensi dalam menerapkan teori Brunner pada pembelajaran matematika, memudahkan dalam menyampaikan materi, dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan geometri. Bagi sekolah, yaitu dapat meningkatkan mutu pembelajaran matematika di SDN 02 Makmur Jaya. Dengan diterapkannya teori Brunner di SDN 02 Makmur Jaya di bab simetri lipat, materi akan lebih optimal, ampuh, dan bermakna, sehingga hasil belajar matematika peserta didik dapat diraih dengan baik. Selanjutnya yaitu pembahasan. Belajar penemuan atau discovery learning adalah suatu metode pembelajaran yang dikembangkan menurut teori konstruktivisme. Menurut Kurniasih dan Sani, di tahun 2014, discovery learning diartikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi apabila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta didik mengorganisasi sendiri Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Hosnan di tahun 2014, bahwa discovery learning adalah suatu metode untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan. Dengan belajar penemuan, murid juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Pembelajaran dengan teori Brunner yaitu belajar penemuan yang dicetuskan oleh Jerome Brunner memakai strategi melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Strategi ini dipilih lantaran dinilai mampu mengoptimalisasikan interaksi seluruh unsur pembelajaran. Diterapkannya teori Brunner pada saat pembelajaran bisa menjadikan murid lebih mudah dipandu dan diarahkan. Adapun tahapan dalam teori Brunner sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Di tahap ini, pengetahuan dipelajari secara aktif dengan memakai benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Contohnya yaitu menggunakan alat peraga berupa kertas atau karton yang digunting dan dilipat menjadi 2 bagian berukuran sama besar. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Di tahap ini, pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang ada di tahap enaktif,
yaitu murid mencoba menemukan berbagai cara untuk mengetahui banyaknya lipatan yang dihasilkan oleh persegi tersebut. Selanjutnya, murid menggambar garis putus-putus yang diperoleh lipatan tersebut, yaitu dengan cara membagi dua bagian dengan sama besar. Yang ketiga yaitu tahap simbolik. Tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Contohnya yaitu murid dapat menggunakan sumbu simetri untuk menentukan banyak simetri lipat pada bangun datar. Kompetensi guru saat menyusun dan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan intelektual murid sangat menentukan apakah konsep yang dipelajari bisa atau tidak dipahami oleh murid. Guru merasa senang menerapkan metode pembelajaran ini, lantaran mampu meningkatkan kreativitas berpikir murid. Dengan didapatkannya cara penyelesaian yang benar, maka wawasan dan pengetahuan murid menjadi lebih terbuka, sehingga murid mengerti bahwa persoalan matematika bisa diselesaikan dengan mudah. Menurut hasil penelitian oleh Samsier di tahun 2007, menyatakan bahwa teori Brunner cocok diterapkan pada pembelajaran bangun-bangun segi 4. Hal ini juga terjadi pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di mana keaktifan murid pada pembelajaran simetri lipat menggunakan teori Brunner meningkatkan pada setiap pertemuan. Demikian juga dengan hasil belajar murid yang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berikut ini adalah grafik aktivitas murid di siklus 1 dan siklus 2. Aktivitas murid di siklus 1 didapatkan persentase nilai rata-rata sebanyak 77%, dan di siklus 2 sebanyak 97%. Lalu, baik, akan saya lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf karena ada kendala. Yaitu selanjutnya berikut ini adalah grafik peningkatan aktivitas guru di siklus 1 dan siklus 2. Di siklus 1, mendapatkan nilai persentase rata-rata yaitu sebesar 79%, dan siklus 2-nya yaitu sebesar 98%. Lalu, berikut ini adalah grafik peningkatan hasil belajar murid di setiap siklus berdasarkan tes formatif. Ketuntasan belajar secara klasikal di siklus pertama diperoleh persentase nilai rata-rata sebesar 73%, dan siklus kedua yaitu sebesar 95%. Lalu, belajar secara klasikal di siklus pertama didapatkan nilai persentase rata-rata sebesar 72%, dan siklus keduanya yaitu sebesar 84%. Kurniasi dan Sani pada tahun 2014 menyampaikan beberapa kelebihan atau keunggulan dari metode discovery learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan rasa senang pada murid karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang kedua, yaitu peserta didik akan mengerti konsep dasar dan ide-ide lebih baik. Yang ketiga, yaitu mendorong peserta didik berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Yang keempat, yaitu peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Sedangkan Husnan di tahun 2014 menyampaikan beberapa kekurangan atau kelemahan dari metode belajar penemuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas. Dan yang ketiga itu tidak semua peserta didik dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Lalu simpulannya itu yang terakhir, adapun simpulannya itu sebagai berikut. Yang pertama, diterapkannya teori Brunner bisa meningkatkan hasil belajar pada murid di pembelajaran simetri lipat kelas 4 SDN 02 Mambuk Jaya. Yang kedua, dibentuknya kelompok dan diberikannya LKS mengakibatkan murid lebih aktif saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, yaitu diterapkannya teori Brunner bisa meningkatkan hasil belajar murid. Hal ini bisa terbukti dari meningkatnya hasil belajar murid dari siklus 1 ke siklus 2. Yang keempat, yaitu pembelajaran dengan metode discovery learning ini cukup efektif untuk meningkatkan hasil belajar karena mampu mengubah kebiasaan murid saat belajar dan biasanya hanya mendengar dan mendapat informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir. Selain itu, dengan belajar penemuan, murid juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapi.
Baik, sampai di sini saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.